pencuri kapan kuburan bertobat di hadapan Abi Yazid Al-Bastami rahimahullah. Lalu ditanya tentang keakuannya. Pencuri itu menjawab, aku telah menggali 1000 kuburan. 1000 orang yang berada dalam kubur yang kugali itu tidak ada yang wajahnya menghadap kiblat. Nah, kecuali 2 orang. Abu Yazid berkata, kasihan mereka. Ketika mereka hidup di dunia, mereka ragu-ragu kepada rezeki yang telah dijamin oleh Allah. Wajah mereka dipalingkan dari kiblat. Artinya ini sesuatu yang memang kenyataan. Nah, sesuatu yang memang kebanyakan. Hanya 2 orang dari 1000, hanya 2 nang mati itu bujur-bujur membawa iman dan Islam. Nang lainnya artinya 998 mati itu kadang membawa iman. Buktinya dalam kubur hadapannya kada ke kiblat lagi, membelakangi kiblat. Padahal waktu diandak mayat itu ke kiblat hadapnya. Semua lah kiblat diandak mayat itu hadapnya. Cuma di dalam kubur tak alih membelakangi kiblat. Kenapa? Karena ini orang kada beriman. Ujar Abu Yazid Bastami, orang ini pikirannya hanya urusan peningkatan rezeki. Pikirannya itu kada memikirkan apa nang mesti dipikirkan. Rezeki kada bertambah dicari, kada berkurang bila berdiam. Karena sudah ada jatahnya. Yang kedua, menuntut mencari rezeki itu kada wajib hukumnya. Jangan dipadahkan wajib mencari rezeki itu karena maulah hukum seorang maka wajib coba usaha. Jangan dipadahkan wajib berusaha. Allah tidak menyuruh kita mencari rezeki dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mengenai apakah rezeki itu bisa bertambah dengan berusaha, rezeki bisa berkurang lantaran kada berusaha. Dijawab oleh pengarang bahwa rezeki kita kada bertambah dengan sebab kita berusaha, rezeki kita kada berkurang sebab kita diam kada berusaha. Itu rezeki sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Rezeki kita sekian, kita berusaha kada bertambah dari itu, kita berdiam kada berkurang dari itu. Nah, lalu yang bertanya ini bertakun pulang, amun pahala pang lawan siksa itu ditulis juga di Lauhil Mahfuz. Tapi apakah pahala itu bertambah dengan dicari? Atau pahala itu bisa berkurang sebab kada dicari? Nah, pengarang menjawab, ketahuilah bahwa mencari ganjaran itu, mencari pahala itu hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena Allah memerintahkannya. Allah memerintahkan kita mencari pahala dan mengancam Allah kalau meninggalkannya. Kalau kita meninggalkan mencari pahala, itu diancam Allah. Sedangkan rezeki mencarinya kada wajib, dan Allah kada memerintahkan kita untuk mencari rezeki. Itu bedanya. Lagi pula Allah tidak menanggung ganjaran untuk orang yang tidak taat. Allah kada menanggung dapat pahala orang yang kada taat.
Nah kalau rezeki Allah menanggung, dan kada berkait dengan usaha atau kada berusaha. Sedangkan tambahan ganjaran dan siksa itu sebab pekerjaan hamba. Ganjaran dan siksa itu sebab pekerjaan hamba. Perbedaan antara rezeki dan ganjaran atau pahala itu bisa ditemukan. Perbedaan antara rezeki dan ganjaran pahala itu bisa ditemukan dalam satu kaidah yang samar, yaitu apa yang dikatakan oleh sebagian ulama kita. Yang tertulis di Lauhil Mahfuz itu ada dua macam. Satu bagian tertulis secara mutlak, tanpa syarat dan tanpa menggantungkannya dengan pekerjaan hamba, yaitu rezeki dan ajal. Rezeki, umur, itu tertulis di Lauhil Mahfuz mutlak. Arti mutlak apa? Kada pakai syarat, kada tergantung dengan hamba. Rezeki dan ajal. Jadi umur, kayak apa aja kita berusaha, kayak apa aja kita berobat, kada menambahi umur. Kayak apa aja kita bekerja, kada akan mengurangi umur. Karena Allah menentukan umur tanpa ada syarat, tanpa ada kait mutlak. Demikian rezeki ditulis oleh Allah mutlak di Lauhil Mahfuz tanpa ada syarat, bertambah dengan pekerjaan usaha atau berkurang dengan apa adanya. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Allah menyebut-nyebut keduanya, rezeki dan ajal, secara mutlak tanpa syarat? Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha." Artinya, semua hewan yang melata di bumi rezekinya menjadi tanggungan Allah. Nah, adalah berkait di situ. Rezeki binatang melata termasuk manusia itu dijamin Allah. Mutlak. Kada ada bertambah bila inya berusaha, kada ada bertambah. Bila inya bekerja, kada ada. Pokoknya Allah mengatakan dalam Al-Quran, semua hewan yang melata di bumi rezekinya menjadi tanggungan Allah. Jadi kita berusaha, kadakah rezeki ditanggung oleh Allah. Dan firman Allah, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Artinya apabila ajal manusia telah datang, maka mereka tidak bisa mengundurkan sesaat pun dan tidak pula memajukan. Adalah berkait umur si hamba, ajal si hamba akan bertambah bila inya bekerja ini. Umur si hamba akan berkurang bila inya melakukan ini, kada ada. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun qad furiga anhu, al-khalqu wal khuluq wal rizqu wal ajal. 4 hal yang telah dibereskan, yaitu makhluk, pekerti, rezeki dan ajal. Itu sudah selesai. Sudah dibagi oleh Allah. Nah, jadi yang pertama yang ditulis di Lauhil Mahfuz itu adalah sesuatu yang kada berkurang, yang kada bertambah dengan syarat, dengan kait, itu adalah rezeki dan ajal tadi.
Satu bagian yang tertulis di Lauhil Mahfuz, yang lain tertulis dengan syarat, digantungkan dan disyaratkan dengan pekerjaan hamba, yaitu ganjaran dan siksa. Itu Allah memberi pahala kepada hamba bila ini. Allah menyiksa si hamba bila ini. Nah, itu bakait. Tidakkah engkau perhatikan ganjaran dan siksa disebut oleh Allah dalam kitab Al-Quran dalam keadaan digantungkan, dikaitkan, disyaratkan dengan pekerjaan hamba. Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal kitab amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyiatihim wa la'adkhalnahum jannatin na'im. Seandainya ahli kitab itu, orang Yahudi Nasrani, mau beriman dan takut kepada Allah, pastilah aku, ujar Tuhan, melebur perbuatan jelek mereka dan aku masukkan mereka ke dalam surga Naim. Keterangan ini sudah jelas, maka pahamilah. Di situ Allah mengatakan bahwa mereka itu bisa masuk surga, tapi syaratnya amanu wattaqau, beriman dan takwa. Mereka masuk surga dengan syarat beriman dan takwa. Bakait itu iman dan takwa. Jadi untuk mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala, nah itu usaha. Diperlukan usaha hamba. Sembahyang, berzikir, berselawat, menuntut ilmu. Nah, nyar diberi Allah pahala. Bila kada. Lain rezeki. Nah, rezeki tadi sudah dijelaskan, kada pakai syarat. Allah mengatakan Allah menjamin rezeki, titik. Kada ada bakait Tuhan, bilanya bekerja ini, bilanya bekerja itu, kada ada. Nah, jadi itu perbedaan antara rezeki dan pahala. Kenapa kita wajib menuntut pahala? Karena disuruh Allah menuntut pahala. Kenapa kita kada wajib mencari rezeki? Karena Allah kada menyuruh kita mencari rezeki. Jika ada yang berkata, kita melihat orang-orang yang mencari rezeki pada menemukan banyak rezeki dan harta, sedangkan orang-orang yang tidak mau mencari rezeki tidak mempunyai apa-apa dan fakir. Ada nang betakon. Kita melihat orang-orang sugih itu orang-orang yang banyak berisi usaha. Sedangkan kita melihat kan orang-orang yang kada berusaha itu kebanyakannya fakir, miskin. Nah, berarti kayaknya tuh usaha itu menambah rezeki. Buktinya makin banyak orang tuh berisi usaha, makin banyak rezekinya. Sedangkan orang yang kada berusaha, dasar kada berduit. Nah, kayak apa nih tuh? Maka berusaha kada menambah rezeki, menganggur kada mengurangi rezeki. Rezeki sudah jelas ditentukan Allah, bulan dapat sekian, bulan dapat sekian. Tapi orang berusaha pindah sugih-sugih, nah menganggur pindah pakir-pakir. Nah, jawabnya, seakan-akan engkau tidak pernah melihat. Seakan-akan engkau tidak pernah melihat orang yang rajin bekerja tetapi fakir. Banyaknya orang yang giat berusaha, fakir juga. Seolah-olah engkau tidak pernah melihat orang yang tidak bekerja dan nganggur tetapi mendapatkan rezeki dan kaya. Banyaknya orang yang menganggur aja gawian, kada tapi sugih. Artinya kada berusaha, maksudnya menganggur tuh kada berusaha itu, kada berusaha ini, kada berusaha macam-macam, tapi inya sugih.
Nah ini semua fakta kenyataan. Banyak orang yang sungguh bekerja hidupnya miskin. Banyak orang yang kada sungguh bekerja hidupnya kaya. Banyak juga itu. Bahkan hal semacam inilah yang banyak terjadi. Supaya engkau mengerti bahwa yang demikian itu merupakan ketentuan Allah yang maha menang lagi mengetahui, serta pengaturan Allah yang merajai lagi bijaksana. Nah jadi di sini jelas kada bisa dipastikan bila orang tuh banyak usaha, banyak rezeki, kada tentu. Banyaknya orang yang banyak usaha, kayaknya gulung tikar, bangkrut ke rumah-rumah, tak jual. Usahanya ada ini, ada itu, banyak usaha. Mestinya banyak jual rezeki, tapi nyatanya habis. Rumah, kendaraan terjual, hutang di situ kemari. Nah itu fakta kenyataan. Bahwa usaha itu bukan menambah rezeki. Nah jadi sudah jelas perbedaan antara rezeki dan pahala. Rezeki kada bertambah dicari, kada berkurang bila berdiam. Karena sudah ada jatahnya. Yang kedua, menuntut mencari rezeki itu kada wajib hukumnya. Jangan dipadahkan wajib mencari rezeki itu. Karena maulah hukum seorang, maka wajib coba usaha. Jangan dipadahkan wajib berusaha. Allah kan tidak menyuruh kita mencari rezeki dalam Quran. Mencari rezeki itu kada wajib. Dan rezeki kada bertambah dengan dicari, kada berkurang dengan berdiam. Sebab Allah menjamin rezeki kita tanpa syarat. Allah menjamin rezeki manusia tanpa ada kait apapun. Lain dengan pahala. Nah pahala itu kita wajib mencari karena Allah menyuruh jelas. Menyuruh mencari pahala. Yang kedua, Allah Ta'ala mengkaitkan pahala dengan pekerjaan. Bila beriman, ku beri pahala. Bila bertakwa, ku beri pahala. Bila kada, kada. Nah, itu berkait. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Abdullah bin Umar, "Kaifa anta idza baqita baina qaumin yakhba'una rizqa sanatihim li dha'fil yakin?" Artinya bagaimana engkau apabila hidup di kalangan kaum yang menyimpan makanan setahunnya lantaran lemahnya keyakinan. Setahun ini tahan menyimpan makanan, setahun ini menyiapkan makanan, kalau pindah kada datang makanan. Nah ini menunjukkan orang ini sangat lemah yakinnya. Diriwayatkan dari Al-Hasan rahimahullah ta'ala, beliau berkata, semoga Allah melaknat kaum telah diberi sumpah oleh Tuhan mereka akan diberi rezeki tetapi mereka tidak mempercayainya. Nah, artinya Allah melaknat satu kaum, satu orang yang kada percaya dengan janji Allah. Para malaikat berkata ketika ayat ini turun, bahwa Rabbis sama, demi Tuhan tadi, manakala ayat turun, celaka anak keturunan Adam yang menyebabkan kemurkaan Tuhan, sampai Tuhan bersumpah kepada mereka mengenai rezeki mereka. Celaka. Jadi kita mau ukur, umpamanya ada orang yang dikenal kaya, ada orang yang dikenal kaya, pemurah, kuat, kada ingkar janji. Nah, orang kaya itu menjanjikan kepada kita,
Ujar orang kaya itu, ikam laksanakan ini, 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini, laksanakan. Bila ikam selesai melaksanakan itu, ikam ku beri 1 juta rupiah. Nah, percayalah kita, orangnya sugih, kada kira duitnya bisa, dan orangnya kada pernah ingkar janji, orangnya pemurah. Ujar sidin, ikam melaksanakan 5 perkara, bila tuntung dan ikam ku beri 1 juta. Percayalah kita lawan sidin itu, percaya kalau kita gawi. Nah, itu ngarannya kita bertawakal lawan sidin, bertawakal lawan sidin ngarannya. Karena kita percaya lawan sidin, lalu kita laksanakan nang 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Karena kita percaya bujur sidin itu kadang menyalahi janji, memberi duit 1 juta bila tuntung nang 5 itu. Nah, ini ngarannya kita bertawakal kepada seseorang. Nah, kemudian Allah menjanjikan kepada kita, ujar Tuhan, laksanakan ini. Ikam akan kuberikan rezeki berlipat ganda. Itu Allah yang mengatakan. Rasulullah yang menyampaikan kepada kita bahwa laksanakan 1, 2, 3, 4, 5, ikam kuberi rezeki yang berlipat ganda. Percayalah kita lawan ucapan Nabi itu. Percaya. Nah, ngaran ini kita bertawakal kepada Allah. Mana percayanya kita lawan ucapan nang kaya tadi? Mana ucapan percayanya kita lawan si kaya tadi? Hati kita kuat mana? Nah, bila hati kita ini kuat kepada ucapan nang kaya tadi, itu menunjukkan bahwa kita ngarannya kada bertawakal kepada Allah, bertawakal kepada orang kaya. Hadis Nabi mengatakan umpamanya, kalau ikam melaksanakan ini, ujar Nabi, ikam diberi Allah keluasan rezeki. Percayalah kita, percaya. Apakah bujur percaya atau kada? Kita belum tahu. Cuma kisahnya kita ini percaya. Hadis yang di Bukhari, di kitab Bukhari mengatakan hadis Nabi ini percaya kita. Bahwa kalau kita melakukan ini, kita diluaskan rezeki oleh Allah. Nah, begitu ada tawaran dari manusia, makhluk. Jelas si makhluk, ikam bila hakul manggawi ini kubari 1 juta. Nah, kita percaya benar lawan makhluk ini alahan pada nang jar Nabi tadi. Nah, itu menunjukkan bahwa tawakal kita kepada Tuhan belum bujur. Nah, tawakal kita kepada Tuhan belum bujur. Mestinya kita lebih percaya apa yang disampaikan Nabi itu daripada yang disampaikan oleh makhluk biasa, manusia nang kaya tadi. Jadi mestinya kita ini kada boleh risau, kada boleh kita ini khawatir dengan kehidupan kita di hari yang akan datang. Nah, kayak apa kina aku sudah dewasa, hendak bebini, hendak itu, hendak ini, di mana kayaknya duitnya? Mun aku nangka ini aja keadaan. Nah, mestinya kita kada boleh risau dengan itu, karena itu sudah berada dalam tanggungan, dalam jaminan Allah. Yang kita pikirkan itu mestinya adalah ibadah kita kepada Allah. Jadi setiap hari ini yang kita pikirkan adalah ibadah. Kayak apa ibadah kita ini supaya lebih baik daripada yang semalam. Kayak apa ibadah kita hari ini supaya lebih bermutu daripada yang semalam. Kayak apa ibadah kita hari ini supaya lebih khusyuk daripada semalam. Kayak apa ibadah kita hari ini supaya lebih banyak daripada semalam. Mestinya pikiran-pikiran kita tuh arahnya ke situ. Jangan sekali-kali kita ngomong kayak apa kini aku hendak ini. Nah, itu sudah dijamin oleh Allah. Jangan memikirkan itu. Nah, jadi tujuan tawakal itu seperti itu.
Jadi kebanyakan kita ini terbalik pemikirannya. Kita kadang memikirkan ibadah hari ini lebih baik dari semalam. Kita kadang memikirkan supaya ibadah kita hari ini lebih bermutu dari semalam. Kita kadang memikirkan supaya ibadah kita hari ini lebih khusyuk dari semalam. Kita kadang memikirkan ibadah kita hari ini supaya lebih banyak daripada semalam. Kadang memikirkan itu. Padahal Allah menyuruh itu yang dipikirkan. Nang kita pikirkan nih kayak apa isuk supaya boleh duit banyak. Nang kita pikirkan isuk supaya dapat rezeki yang banyak. Nah itu dipikirkan, padahal rezeki itu kayak apa aja kita memikirkan kadang menambahi daripada apa yang sudah dijanjikan oleh Allah. Allah menjanjikan, menakdirkan bahwa hari Sabtu jadi Tuhan ikam dapat duit 1 juta rupiah. Itu sudah takdir. Hari Sabtu ikam dapat duit 1 juta. Hari Jumat ikam pikirkan habis-habisan mencari duit tuh. Sabtu kayak tetap dapat 1 juta. Kada kurang pada itu, kada lebih pada itu. Ayo hari ini merancang kaina isok kena aku kesini. Isok kena membawa usaha ini ke sini. Isok kena akan kujual ini. Isok kena akan kutukar ini. Akan berujung sekian. Rancang hari ini seharian merancang isok. Tetap duit itu kada bertambah daripada apa yang dijanjikan Tuhan bahwa isok hari Sabtu itu cuma ikam dapat duit 1 juta. Berarti lambung ya tuh kada lebih pada itu. Kenapa? Karena kita memikirkan yang sudah ditentukan oleh Tuhan bagian kita itu. Nah jadi pikiran kita ini terbalik. Nah mestinya disuruh Tuhan kita memperbaiki, disuruh Tuhan kita memikirkan, merisaukan, itu kada. Nang dijamin Tuhan itu nang kita pikirkan, padahal sudah dijamin. Aku pengarang pernah mendengar kabar ada seseorang pencuri kapan kuburan bertobat di hadapan Abi Yazid Al-Bastami rahimahullah. Lalu ditanya tentang keakuannya. Pencuri itu menjawab, aku telah menggali 1000 kuburan. 1000 orang yang berada dalam kubur yang kugali itu tidak ada yang wajahnya menghadap kiblat. Nah, kecuali 2 orang. Abu Yazid berkata, kasihan mereka. Ketika mereka hidup di dunia, mereka ragu-ragu kepada rezeki yang telah dijamin oleh Allah. Wajah mereka dipalingkan dari kiblat. Artinya ini sesuatu yang memang kenyataan. Nah, sesuatu yang memang kebanyakan. Jarang kita berpikir yang kayak tadi. Kita ini jarang berpikir, bisa kada ada yang berpikir kayak apa hari ini supaya lebih baik pada semalam hubunganku dengan Tuhan. Kayak apa hari ini supaya hubunganku lawan Tuhan lebih mesra daripada semalam. Nah, jadi hari ini aku harus membaiki lebih daripada semalam. Kalau semalam aku sembahyangku 4 rakaat kayak ini, hari ini harus lebih baik. Kalau semalam aku membaca surah Waqiah kayak ini, hari ini mesti lebih baik. Hadis Nabi mengatakan umpamanya, kalau ikam melaksanakan ini, ujar Nabi, ikam diberi Allah keluasan rezeki. Percayalah kita, percaya. Apakah bujur percaya atau kada? Kita belum tahu. Cuma kisahnya kita ini percaya. Hadis yang di Bukhari, di kitab Bukhari mengatakan hadis Nabi ini percaya kita. Bahwa kalau kita melakukan ini, kita diluaskan rezeki oleh Allah. Nah, begitu ada tawaran dari manusia, makhluk. Jelasin makhluk, ikam belah akun manggawi ini kubari 1 juta. Nah, kita percaya benar lawan makhluk ini alahan pada nang jar Nabi tadi. Nah, itu menunjukkan bahwa tawakal kita kepada Tuhan belum bujur.
Nah, tawakal kita kepada Tuhan belum bujur. Mestinya kita lebih percaya apa yang disampaikan Nabi itu daripada yang disampaikan oleh makhluk biasa, manusia nang kaya tadi. Nah, adalah kita mikirkan nangka itu kadeda ya nang kaya semalam bupang seumuran sudah bisa uyuh pada semalam hari ini. Nah, tapi kalau soal rezeki itu maka kita habis-habisan memikirkan. Nah, ini nang menunjukkan tadi bahwa di dalam kubur itu dipalingkan wajah ke arah belakang, membelakangi kiblat. Hanya 2 orang yang selamat. Karena itulah kenyataan. Sedikit sekali orang yang memikirkan peningkatan ibadah. Umumnya orang memikirkan peningkatan usaha, peningkatan sumber rezeki. Yang dipikirkan itu hanya umumnya. Mikirkan peningkatan hubungan kepada Allah itu hampir jarang manusia. Hanya 2 orang dari 1000 hanya 2 nang mati itu bujur-bujur membawa iman dan Islam. Nang lainnya artinya 998 mati itu kadang membawa iman. Buktinya dalam kubur hadapannya kada ke kiblat lagi, membelakangi kiblat. Padahal waktu diandak mayat itu kiblat hadapnya. Semua lah kiblat diandak mayat itu hadapnya. Cuma di dalam kubur tak alih membelakangi kiblat. Kenapa? Karena ini orang kada beriman. Ujar Abu Yazid Bastami, orang ini pikirannya hanya urusan peningkatan rezeki, pikirannya itu kada memikirkan apa nang mesti dipikirkan. Sebagian sahabatku ada yang menuturkan kepadaku bahwa ia pernah melihat orang yang ahli beramal baik. Lalu ia menanyakan tentang keadaan orang salih itu. Apakah engkau bisa selamat dengan imanmu? Orang salih itu menjawab, orang yang bisa selamat hanyalah orang yang bertawakal kepada Allah. Orang yang bertawakal kepada Allah. Jadi bahasa kasarnya, bahasa nyaman dipahamnya, tawakal kepada Allah itu orang nang kada merisaukan, orang nang kada memikirkan tentang rezekinya, nah, hanya memikirkan tentang pengabdiannya kepada Allah. Itu bahasa kasarnya nang nyaman dipaham arti bertawakal itu. Kayak kita misalnya disuruh orang tadi, ikam lah ngetakanlah gawi nih 1 2 3. Beli manggawi ini kena sebulan kamu kubari 1 juta. Tentu pikiran kita mengarah ke gawian itu. Nah, kayak apa gawianku ini supaya bagus? Kayak apa gawianku ini supaya disenangi bos tadi? Nah, supaya disenangi si Din. Supaya kena duit nang 1 juta tuh pas. Nah, artinya kada dikurangi atau bahkan bisa dilebihi. Pasti pikiran kita kayak itu. Kita kada lagi mikirkan bayar juga kah kayaknya sebulan bos nih kada kah. Kada lagi kita mikirkan karena kita sudah tahu bosnya orangnya jujur, orangnya kada pernah ingkar janji. Adalah kita mikirkan kayak apa caranya supaya bos itu, nah, supaya tuan itu kada menyalahi janji tepat waktu. Kada ada mikirkan lagi. Nang kita pikirkan pasti gawian kita nang disuruh sidin itu supaya diterima sidin, supaya diakuri sidin. Nah, pikiran pasti kayak itu. Nah, mestinya lawan Tuhan tuh kayak itu juga. Jangan kita memikirkan kayak apa kaina, tapi yang kita pikirkan kayak apa gawian kita, ibadah kita, pengabdian kita kepada Tuhan baik kada. Nah, itu yang dipikirkan. Jadi orang yang bisa selamat hanyalah orang yang bertawakal kepada Allah. Orang tawakal kepada Allah, orang yang kadang memikirkan rezeki, tapi hanya memikirkan gawian pengabdian kepada Allah. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillah.